Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Creative Channel. Oke guys, kembali lagi di Sentra Rumah Jamur Insan Serbelawan, channel inspirasi, motivasi, dan semangat untuk berwirausaha ya guys. Kita balik lagi ngobrol-ngobrol masalah jamur tiram. Yang belum subscribe, Insan ingatkan untuk subscribe dulu supaya nggak ketinggalan uploadan terbaru dari Creative Channel guys. Nah, jadi tema video kita hari ini kita lihat, bisa teman-teman lihat sendiri ya guys ya. Keadaannya ini sangat kacau berantakan. Ini ada proyek baru yang sedang Insan kerjakan ya guys ya. Buat teman-teman tonton videonya sampai habis, Insan mau buat apa ini, karena di judulnya udah jelas ya guys ya, bagaimana cara mempercepat tumbuh miselium di ruang inkubasi ya guys. Adalah salah satu cara lama ya guys ya, yang sebenarnya Insan udah tahu lama, tapi kayaknya mau mengaplikasikannya itu males gitu ya guys ya. Males karena membuatnya pasti ribet, dan awal-awalnya aja juga Insan melihat kerangkanya ini nggak meyakinkan gitu ya guys ya. Bagaimana mungkin bambu belah yang tipis-tipis ini bisa menahan backlog sampai ratusan ya guys ya. Nah, jadi di sini Insan coba praktekkan lah, karena memang ada sedikit waktu luang, jadi akan coba Insan buat kerangkanya. Kemudian belum siap sih guys, jadi ini Insan masih dalam tahap pengerjaan dan istirahat lah sebentar. Ini Insan mau juhur nih guys ya buat videonya. Jadi pengerjaannya memang harus sudah di dalam ruang inkubasinya, karena memang tempatnya sempit. Nah, jadi nggak bisa kita bawa masuk ke dalam. Nah, seperti ini guys. Nah, bambu belah-belah tadi itu akan kita rakit seperti ini. Jadi ini sangat hemat biaya sekali ya guys ya. Ini sangat hemat biaya sekali. Kita hanya menggunakan satu batang balok balok kayu, ukuran 223 lah ya guys ya. Nah, kemudian ini hanya menggunakan kayu sempengan ya guys ya, sempengan kayu bakar. Dan untuk menghubungkan kerangka-kerangka ini kita hanya menggunakan bambu belah ini guys. Sebenarnya Insan udah pernah lihat sih, udah pernah lihat, cuman nggak secara langsung ya, sering di YouTube, di Facebook, postingan master-master kita menggunakan model ruangan inkubasi yang seperti ini. Jadi backlog inkubasi ini biasanya kan setelah usia 1 minggu, untuk menghemat tempat dia disusun tidur seperti ini ya guys ya, disusun tidur supaya bisa muat banyak lah. Seperti ruang inkubasi Insan ini hanya sekitar 4 kali 5, jadi mungkin hanya sekitar muat 800 900, itu pun udah sesak ya guys ya. Bisa sih dimasukkan 1000, tapi padetan gitu guys. Dan ya banyak yang apalah misconnection ya guys ya, jadi bisa banyak yang nggak jadi, entah itu mati, entah itu stagnan karena kepanasan, entah itu karena terlalu tinggi susunannya, jadi backlognya terpadatkan lagi. Nah, bibitnya tertekan. Nah, jadi itu banyak faktor ya guys ya. Jadi Insan lihat beberapa master kita, teman-teman kita yang di Facebook ataupun yang di YouTube itu banyak menggunakan model rak yang seperti ini guys. Model rak seperti ini di dalam ruangan inkubasi mereka, ataupun di ruang inkubasi mereka membuat rak yang model seperti ini. Ini modelnya lebar. Nah, jadi ini sistemnya nanti akan dipasangi bambu lagi ya guys ya. Ini ke sana dipasang bambu belah tadi, bambu-bambu seperti ini guys, untuk dia bisa disusun berdiri ya guys ya. Nah, jadi posisinya dia akan seperti ini guys. Nah, di sini dia berdiri. Nah, jadi ini ke sana nanti udah Insan perhitungan dia muat 6, dan ke sampingnya ke sana dia bisa muat 12 ya guys ya, lebih kurang 12. Jadi lebih kurang nanti, karena ini Insan buat 4 tingkat. Nah, ini 1 tingkat yang tadi ini guys ya. Kemudian di sini nanti 2 tingkat. Nah, di sini lagi nanti 3 tingkat. Nah, kemudian yang terakhir nanti di sini guys 4 tingkat. Nah, ini belum terlalu tinggi ya guys ya. Nah, jadi ini akan jadi 4 tingkat, dan 1 tingkatnya kemungkinan akan muat sekitar 150 ya guys ya. 15, 30, 45, 60. Jadi rak segini nih akan menampung backlog 600. Lebih kurang 600 log lah. Lebih kurang 600 log dengan kerangka bambu yang seperti ini ya guys. Awalnya Insan mengira ini nggak bisa kuat, tapi ternyata dan Insan goyang-goyang gini kuat guys. Nah, nanti akan kita banyaki lagi siku-sikunya seperti yang di sana itu guys. Itu tujuannya untuk mengikat lah ya guys ya, satu sama lain. Karena memang walaupun bambu dari belah, dia memang teksturnya memang kuat,
Jadi kalau kita pintar dalam menyambungnya atau menghubung-hubungkannya itu ya bisa kokoh juga guys. Yang penting dia intinya jangan kena air lah. Nanti akan kita coba semprot solar dulu supaya bambunya ini nggak bubuan, karena ini memang bambunya udah lumayan kering. Jadi akan kita semprot solar dulu, tapi jangan langsung dipakai, kita jemur ataupun kita biarkanlah dulu beberapa hari sebelum ditaruhin backlog, disusuni backlog. Ini kebetulan ada backlog ya guys ya di ruangan inkubasinya, karena Insan gabung ini inokulasi di sini inkubasi. Nah jadi ini kita akan ambil dari jarak jauh sedikit lah ya guys ya. Nah ini besarnya ini lebih kurang 1 meter lebarnya, kemudian panjangnya 1 2 3, mungkin 3,5 3,8 gitulah, nggak sampai 4 meter guys, karena ini panjang ke sana kumbung Insan ini 4 meter. Nah jadi itu kan kurangnya hampir 1 meter sendiri, mungkin ya mungkin 3 meteran lah gitu, 3 meter lebih. Nah jadi ini akan menampung sekitar 600an backlog, 600 lah kita katakan, jangan lebih. Nah lihat ketegaannya seperti itu guys, agak sedikit kurang siku sih ya guys ya, karena memang Insan suka sih merakit-rakit seperti ini, suka, cuman ya hasilnya tidak begitu memuaskan ya guys ya. Nah, seperti rak-rak yang di dalam kumbung Insan, kalau kalian tahu semua itu buatan Insan semua, nggak ada buatan tukang. Jadi ya kita eksperimenkan aja sendiri. Nah toh ya buktinya sekarang udah kokoh semua ya guys ya, nggak ada yang ambruk-ambruk lagi, paling mereng sedikit nanti kita setel lagi. Jadi rencananya nanti kalau ini udah selesai, nanti kan posisinya di situ ya guys ya, panjangkan ke sana, kemudian nanti satu lagi yang di sini panjangkan ke sini. Jadi posisi nanti selain inokulasi di sini, bagian yang kosong di tengahnya ini nanti akan kita buat untuk inokulasinya, setelah itu baru kita pindahkan ke rak. Nah jadi kalau udah ada dua ini aja kan, kalau 600 sudah 1200 guys kapasitasnya. Jadi udah naik ya guys ya, dari yang awalnya 800 ini bisa sampai 1200 kalau udah penuh, bisa 2 rak seperti ini. Bang yang di bawah nanti bisa kita susun berdiri. Karena apa guys? Karena kalau kita mengikuti gaya gravitasi, salah satu faktor mempercepat miselium itu ya disusun secara berdiri guys, seperti itu. Nah, karena kalau berdiri dia akan gaya dari gravitasi menarik miselium untuk turun ke bawah. Apa-apa yang posisinya tegak pasti akan lebih cepat turun dibandingkan dengan yang mereng atau yang datar. Nah jadi seperti itu guys. Jadi kalau teman-teman ada tempat, ada waktu, ada biaya ataupun ada keahlian, nah, teman-teman bisa buat rak yang model seperti ini untuk ruang inkubasi guys. Nah, ini enggak tuh teman-teman yang beli yang buat lock sendiri aja sih guys, tapi kalau teman-teman yang beli lock pun misalkan ya nggak dapat yang miseliumnya di atas 70%, misalkan dapat yang 40 atau 50%, kalian beli aja, kalian buat rak seperti ini, taruh dulu di sini guys, itu akan lebih cepat turun, lebih cepat penuh miseliumnya. Kemudian setelah udah 90% ataupun udah 100% udah full, baru kita pindahkan ke rak penumbuhan. Nah seperti itu guys. Jadi ini nggak hanya untuk teman-teman yang buat backlog, tapi yang beli backlog pun bisa membuat rak yang seperti ini guys. Ini penyimpanan juga bisa lebih hemat. Jadi kalau yang seperti ini guys, nanti rencananya mau Insan buat di luar, kemudian ya sekelilingnya ini kita pasang plastik lah, sehingga angin kan nggak tembus ya guys ya. Jadi di dalam itu akan tetap hangat, dan ya suhu di dalam nggak keluar, suhu di luar nggak ke dalam, jadi nggak bisa masuk kontaminasi. Nah seperti itu guys, akan coba Insan eksperimenkan nanti ini seperti ini, taruh di luar untuk menambah juga daya tampung backlog Insan ya guys ya, karena banyak pesanan, mohon maaf sekali untuk mitra-mitra yang belum berani nanam itu Insan tolak ya guys ya pesanannya. Kasihan ya guys ya, kasihan, tapi macam mana lagi, Insan mau memenuhi pasar Insan aja masih kesulitan ya guys ya, karena ya itu tadi sulitnya tempat, mau sewa lahan yang baru ataupun yang lebih luas itu belum ada biaya ya guys ya. Jadi kita berjalan santai aja, pelan aja, ya apa yang ada ini dulu disyukuri, dimanfaatkan bagaimana mungkin bisa lebih efisien. Yang penting Insan mau fokus ke jamur dulu, jamur sendiri. Kalau teman-teman mau mitra-mitra mau nanam sendiri, mau beli backlog kosong atau backlog yang mentah, ya itu boleh guys, nggak apa-apa Insan buatkan. Yang penting nggak apa ya guys ya, nggak beli jadi, karena backlog jadi mau Insan letak sendiri di rak ya memang masih untuk Insan sendiri. Karena udah kayak gitu pun ya masih kurang ya guys ya pasokan
jamur untuk mitra insan, untuk langganan insan masih kurang. Bahkan ini ada tambah lagi beberapa langganan jamur crispy. Nah, jadi itu memang benar-benar sudah semakin prospek untuk budidaya jamur tiram di Indonesia ini guys, khususnya di Sumatera. Semoga nggak menurunkan harga jual sih ya guys ya. Biasanya nih semakin banyak peminat maka akan semakin banyak petani, kemudian semakin gila-gilaan harganya ya guys ya. Tapi mudah-mudahan enggak lah, mudah-mudahan kami tetap bisa menjaga harganya di atas 15.000 lah minimal. Nah, jadi seperti ini guys. Teman-teman kalau mau coba bisa ya guys ya. Nah, ini nanti jadi ini 4 tingkat, 1 tingkat, 2 tingkat, 3 tingkat, dan terakhir di sini 4 tingkat. Nah, simple seperti ini guys. Kelihatannya ringkih memang guys, tapi ternyata kalau digoyang pun dia nggak mau goyang. Sekarang tinggal ketahanan bagian bawahnya, bambunya. Itu yang masih insan perhitungkan lah. Semoga kuat menahan, karena satu tingkat aja dia udah 120 log. Kalau dikalikan 1,5 kilo aja lah rata-rata ya guys ya. Udah 170-an kilo ya guys ya. 170 kilo kali 6 tingkat, wah sudah hampir 600-an kilo nih guys. Nah, jadi itulah video singkat kali ini. Kalau ada yang mau ditanyakan sekitaran rak ini juga bisa ditulis di kolom komentar di bawah. Kalau masalah lain juga mau didiskusikan silakan. Jangan takut, kita akan insya Allah kita akan buat video terus selama bulan Ramadan ini full ya guys ya. Kita akan berbagi ilmu terus selama bulan Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman yang muslim. Kita jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.